Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza lan fatamne iki. Niku balik teng ayat dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza lan fatamne iki. Wa anna te anna bil fathi kan kawaca fathah ala takdiril lam ing atase ngira-ngira lam wali anna wal kasri lan kawaca kasroh istinafan krana dadi istinaf wa anna hadza lan satemene iki alladzi dikse perkara waswaitukum kang paring wasiat ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan kelawan hadza iku sirati iku dalan ingsun. Fattabi'u mongko anut sira kabeh ing sirati mustaqiman wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Suma atena mongko nuli maring ingsun Musa nggih. Alkitab ing kitab ayat Taurat tegese Taurat. Wa summa te summa iku litartibil akhbar krana ngurut-ngurutno pira-pira cerita. Tamaman krana dadi penyempurnaan nikmati maring nikmat. Kitab dadi penyempurna nikmat alal lagi ing atase wong. Ahsana ingkang bagusi sapa lagi. Bil qiyami lan ngakoni bihi lan ikhlas kitab. Wa tafsilan lan halin jelasno ayat entek sing jelasno likuli sein maring saben-saben perkara. Yuhtaju kang den butono apa ilahi sa'idin ing dalam urusan agama. Wa hudan lan halid dadi petunjuk wa rahmatan lan dadi rahmat la'allahum menawa-menawa Bani Israil biliko irobihim kelan ketemu ing pangerane Bani Israil bilbasi dikse kelawan anane basi ku yuminuna iku iman kabeh. Wa hadzal Qur'anu ta'ala Qur'anu kitabun kitab. Anzalnahu ingkang nurono ingsun hu ing kitab mubarakun ingkang berkah ingkang den berkahi. Fatabi'u moko anu to sira hu ing ikhlas kitab ya ahli Makkah ahli Mekah bil amali lan nglakoni bima kelan perkara kang ing dalam kitab. Watakulan wadiya sira kabeh al-kufra ing kekafiran alakum. Menawa sira kabeh utawa supaya sira kabeh utur hamuna iku den welasi sira kabeh. Anzalnahu nurana ingsun hu ing kitab li alla takulu supaya orang ucap sira kabeh innama unzilal kitab ala taifataini min qablina. Innama unzila angisine den turuna al-kitab kitab ala taifataini ing atase dua kelompok ayil Yahudi dikse wong Yahudi lan Nasara lan Nasrani. Min qablina saking sedurunge kita. Wa innan sunne kelakuan mukhaffafatun wa semua disini ini mahdzufun den buang. Inna sun sak temne kita kuna ana kita andira saking saking deres kitab ayo kira atihim teksen deres ing andira saking saking deres atau belajar ning kelompok Yahudi Nasrani. Kira adim dikse membaca kitab-kitab Yahudi Nasrani iku lagu filina dene lali kabeh. Li ajang ma'rifatina krana ora ana ning ngerti kita laha maring ikhlas kutub utawi laha maring firosa. Ikhlas krana ora ana apa kutub bilugotina kelawan pira-pira kelawan tugot kita. Autakulo ta ngucap sira la annam sak temne kita unjila den turuna alena ngatasi kitab alkitab kitab lakuna tina ana kita ahdalu entuk petunjuk minhum. Tinimbang Yahudi Nasrani. Liji dadi ajanina krana apike perasaan kita adhan ya kira-kira perasaan kita. Fakot jamangka teman-teman teko kum sira kabeh bayinatun apa bukti bayanan dikse bukti mirabbikum sanging pangeran sira kabeh. Wa hudan lan petunjuk wa rahmatun rahmat liman maring wong itaba kang ana sapa manhu ing kitab. Saman azlam Saman mongko te sapa ela hajat iki sira wong siji agama luwih ngani kaya miman tinimbang wong kadzaba kang mendistakan sapa man bi ayatillah kelan pira-pira ayat Allah. Wa sadafalan ning sapa man arada dikse ning sapa man anha sangi ayatillah. Sana disi bakal males ingsun alladzina wa akeh yastifuna kang mingo sapa alladzina berpaling an ayatina sing pira-pira ayat kita. Tak wales soal azab ing eleke siksa. Asad daru tegese banget azab. Bima jika perkara kanu kang ana sapa ngake yastifuna iku berpaling sapa ngake.
Kone kalau terangkan mulai napa? Wa hadza kita summa atena Musa kita pertama man alal ladzi ahsana wa tafsilan. Wa tafsilan li kulli syai wa huwa rahmatan la'allakum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Terus kalian wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya ini dimulai saking background sejarah di latar belakang sejarah intinya tiang Mekah niku jahiliyah. Kalau bolak-balik matur bahwa Quran niku harus diilmoni satu dasar niku periode Makkiyah kalian periode napa Madaniyah. Nabi di Mekah itu 13 tahun nih, 13 tahun di Madinah 12 tahun. Terus Nabi diutus jadi Nabi itu dimulai umur 40 tahun, di Mekah sekitar 13 tahun, di Madinah pinten 12 tahun. Itu masalahnya itu berbeda sekali. Kalau orang Mekah itu nggak terpelajar sehingga disebut jahiliyah. Ya. Perlakuan orang nggak terpelajar ya gitu, nak gedeng ya, ngantemi watu, ngusir, ingin membunuh dan sebagainya. Termasuk Nabi nak sholat di Mekah, dikai kotoran unta dan sebagainya. Karena mereka tidak terpelajar, mereka itu percaya mitos. Nah ini terus ini kaitannya, percaya mitos. Pokoknya wong pinter, wong Yahudi Nasrani, gak mungkin wong Mekah jadi wong apa? Pinter. Jadi ini royo nak wong pinter mesti wong Yahudi apa? Nasrani. Karena memang Yahudi Nasrani itu agama yang lebih tua ketimbang Islam. Lah, lewat metode ini pula Nabi Muhammad nasib spesial. Akhirnya ketika Nabi ngaku Nabi, pedagang-pedagang Mekah yang sering teng Palestina, teng Sam ngenyek. Bangsa mak, bangsa umiyin, bangsa buta huruf. Kabar-kabarnya orang yang ngaku Nabi, masa usulnya, bangsa buta huruf, kok ngeklan jadi nama? Nabi. Nah, mulanya wong-wong Mekah akhirnya percaya mitos itu innama unzilal kitabu ala ta'ifata ini napa? Min qablina. Umpama ana kitab suci mesti kemungkinannya ala ta'ifata ini napa? Min qablina. Kitab suci mesti diturunkan arane Yahudi ning Nas. Lah itu punya akibat orang Mekah sendiri gak percaya Nabi Muhammad. Jadi orang Indonesia ini gak terbelakang. Masa orang pinter kok Indonesia, nggak pinter ya orang Barat. Akhirnya sial, saya ngomong Indonesia sing pakar-pakar lain orang sing roh. Untung kok Habibie terkenal. Jadi liane Habibie dia kata sing jadi pakar teknologi di Jerman, di Amerika, tapi jadi mitos. Kalau Indonesia mesti pintu. Pintu nganti orang sing pinter ya konangan. Nah sing pintu konang. Padahal Indonesia gudangnya orang pinter. Saya itu enu yakin, artinya yang pinter nih ngatus Habibie di Jerman ya diakui pinter. Gus Dur di level dunia diakui wong pinter. Dari kalangan ulama, siapa yang nggak kenal Syekh Mahfud Abdur Musi? Sekarang sinten Tafsir Munir Syekh Nawawi napa? Banten, Mbah Khalil Bangkalan. Terus era kemarin era Mbah Hasyim Asy'ari ada Mbah Muhaimin. Itu di Mekah diakui kata Syekh Mahfud Abdur Musi. Ulama Jawa itu dulu ulama Mesir raiso nyarai Alfiyatus Suyuti. Itu yang bisa nyarai itu Syekh Mahfud itu Abdur Musi, orang termas. Orang yang pinter saat di Jawa itu di Mekah dia pinter. Kalau sering ketemu kuntin-kuntin Arab, itu mengakoni gula pinter. Artinya yang Jawa pinter, yang di Mekah daerahnya apa? Pinter. Nah orang Mekah jahiliyah ini kalau cerita sejarahnya. Jadi intinya itu Mekah saat itu di presidennya jenenge Abu Sufyan, Bapak Muawiyah. Di Abu Sufyan itu selawase kafir. Bapak sinten? Muawiyah. Abu Sufyan ini pula yang sering bepergian ke Palestina. Sam, ini sebutannya apa? Sam. Di Palestina ini nabi-nabi tumbuh, mulai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Lah mereka itu sering ditanya sama kerajaan Romawi, sing pas nang Palestina, misalnya Heraklius, nang bahasa kitab Heraklius itu. Heraklius sering tanya Heraklius dengan kitab-kitab. Tanya, dia mimpi bahwa ada seorang sultan berhitan sunat ya berhitan, mimpin sampai ke Palestina. Itu apa artinya? Wah, karena dia seorang pangeran ya, seorang penguasa wilayah situ ya, jadi bukan penguasa wilayah Sam niku. Penasihatnya tanya, apa itu Yahudi? Enggak, Nasrani enggak. Itu mesti dari bangsa Arab. Dan itu hadis pertama yang dibuka Imam Bukhari ya. Hadis pertama yang dibuka Imam Bukhari. Imam Bukhari itu yang Soviet, ya, Tashkent, ya, Samarkand ini dari wilayah Soviet. Ya.
Sekarang Azerbaijan sudah merdeka, jadi beliau ngarang Bukhari itu nganggo setting Batul Wahyi. Ini benar dong asal arti ayat ini asal usulnya. Lah ketika seorang Heraklius mamang, masa kerajaan Nasrani yang di Syam ini mau kalah sama kerajaan Islam? Dia itu mimpi bahwa intinya takbir ru'ya itu dia kalah. Nah, suatu saat Abi Sufyan ke situ. Sama delok teng Bukhari awal. Abi Sufyan ke situ. Apa betul ada seseorang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi? Oh iya, tepaan ponakanku dhewe ya Abi Sufyan. Mempodo presidennya ketemu ini presiden Mekah. Iya, tepaan ponakanku dhewe. Lagi ya cilik apik jujur terus ora tau bodoni nek iku ora tau. Tetakane wae, tau bodoni ora tau bodoni. Anak wong terhormat tang biasa, ya terhormat tapi wong biasa. Maksudnya turunane apik tapi wong napa? Biasa. Nah, bapaknya raja atau ora? Gak raja, ya wong biasa. Terus pengaruhnya tambah akeh tambah sithik. Tambah sithik tambah akeh. Nah, wong wis mlebu ning pengaruhe dekne dadi murtad ora sekali iman dekne wani mati. Dia itu tanya dengan pengetahuan samawi, artinya seorang Heraklius itu ngerti kriteria Nabi menurut hukum apa? Samawi. Terus akhirnya, itu Abi Sufyan masih kafir. Saat itu Abi Sufyan masih apa? Kafir. Masuk Islam Abi Sufyan pada vaksin apa? Makkah. Badan itu terus Heraklius komentar. Ditakoi Abi Sufyan, dia kok takok akeh-akeh ora apa? Iku Nabi tenan mesti. Akhirnya gaduh, pemerintahan Romawi yang di Palestina itu gaduh karena seorang raja penguasa di situ mau masuk Islam. Sampai Heraklius lembayangno, andai kan dia ke sini, itu sikile tak dasur, tak cucuk. Wah, grogi ya bisa waduh, kayaknya masuk Islam payah. Itu musuh besar tuh ya Nabi Sufyan. Payah ya. Nah, terus akhirnya Heraklius nerang asal usulnya. Kenapa saya tanya dia pernah dusta apa enggak? Seorang nabi mesti ditekdir mulai kecil maksum, enggak pernah apa? Berdusta. Kenapa saya tanya dia anaknya raja apa enggak? Kamu jawab tidak. Saya semakin yakin dia itu nabi. Karena kalau dia tidak nabi, anaknya raja, saya akan bilang rojulun yatlubu mulka abi. Dia hanya seseorang yang mencari-cari kerajaan bapaknya yang hilang. Jadi ini gaya aktivitas, gaya gerakan yang anggap baik ngerebut kekuasaan lagi. Nanti kena nyai anak itu dipede. Mereka nak dunia itu melangsungkan kerajaan bapaknya. Orang itu negeri orang langsung bapak kerajaan negeri. Jadi ya logika. Nah anak presiden itu anak raja itu nak duwe aktivitas dianggap ngerebut ulang. Rajulun yatlubu mulkan apa? Habis. Mohon, akhirnya baca komentar Stanton. Heraklius sempat menyatakan mau iman. Mau iman. Baca mau iman terus ini sampai pintu gerbang ditutup. Terus wakana sukufan, nah bahasa Arab jamae uskup itu sukufan, nah sebenarnya kitab Bukhari sukufan itu artinya apa? Jamu apa? Uskup jadi dalam. Terus para uskup dipanggil, dimintai saran. Saya harus bagaimana? Ngadepi calon nabi baru, sing isyarat mimpine itu menguasai bumi Palestina. Akhirnya semua menyarankan secara politik, kamu jangan menyatakan iman. Ini hadis diriwayatkan dulu era Madiyah ketika Nabi cek kere, Nabi cek rawan diusir. Tapi hebatnya Nabi itu nggak guyon. Padahal Nabi itu cek kere, gitu sekolah kalah nak perang, gitu cek bingungi. Ini kok nak guyon, nak ketemu Surakoh. Ya Surakoh, ini ngetok anak Nabi yang Nabi, jadi ngerti masa depan. Muka siapa? Surakoh, gue gelem tak kei minta Heraklius. Kowe gelem pomo tak kei pakaian apa itu? Mahkota, kuluk mahkotane wong Romawi. Ya Surabaya ya kere sahabat kere kabeh. Ya jenengan ono-ono wae. Walhasil wali zaman ketika era Khalifah Umar, Palestina yang termasuk wilayah Romawi dikuasai Islam.
pas penyerahan kulo mahkota itu Sayyidina Umar dieling guyonane Nabi kon gawe dolanan kon nganggo suraka. Ya kon nganggo suraka. Karena dalam tradisi Islam kepresidenan, kekhilafahan, kepemimpinan itu mau jadi laibun apa? Lalam. Ya mulai ana guyonan desakralisasi istana itu ana wong kadang cekak barang niku. Wah jadi cerita, jadi mahkota mesti guyonan ora digomar kon nganggo apa? Suraka. Jadi kaya kula dadi raja sekarang nganggo rugen kan yo kuwi. Ya berarti ya raja tapi itu memang ciri utama Islam ngandhut ngono-ngono itu dolanan. Sing inti Islam ya ibadah maca tasbih ibadah. Ngono iku mau bagi-bagikan kabeh. Paham ya? Nah, karena kuatnya mitos bahwa yang terpelajar itu orang Yahudi Nasrani, orang-orang Mekah Jahiliyah saat Nabi Muhammad ngaku Nabi, efeknya nggak dipercaya. Orang mungkin mat kue itu untuk kitab, untuk wahyu ke langit. Umpama tenan ana wahyu ke langit, mesti nempelake ning tok ifat ini mingkop lina. Mesti kena wong Yahudi nas. Orang arah kena gue, Mas. Iku mau jadi mitos. Paham ya? Umpama tenan ning bangsa Arab, ana dadi nabi yo ora kowe. Dadi repot kan kena wong ora percaya kan. Paham ya? Ini yang disebut innama unzilal kitab ala ta'ifata ini napa? Mingkobdi. Maksudnya enggak mungkin pada Anda Muhammad. Kenabian enggak mungkin pada Anda. Mesti ala ta'ifata ini mingkobdi. Akhirnya Allah jawab bahwa Nabi saking Mekah itu mungkin. Lah mungkin Allah membuktikan bahwa kitab ini benar-benar berbahasa Arab asli, Arab Fusha. Ini terus Quran. Mulane sampean ndelok perdebatan teologi atau kata yang perdebatan teologi. Itu mesti yang disoal Islam kepada orang-orang Nasrani mesti menyangkut bahwa penulisan Injil setelah 600 tahun dari Nabi Isa. Dan rata-rata dengan bahasa Yunani dulu. Mestinya kalau Injil itu asli masih bahasa Ibrani. Sebab itu kalau keaslian kitab suci itu paling otoritatif ya Quran karena dari dulu bahasa Arab model begini sampai sekarang bahasa Arab model begini. Tidak kok nabinya orang Ibrani, orang Sam, orang Palestina, kemudian penjabarnya orang Yunani. Makanya di perdebatan teologi mesti jurus andalannya orang Islam itu hal-hal kayak itu, kayak sampai anak dua perdebatan Ahmad Didat sampai pendeta-pendeta mesti hal-hal begitu. Memang sejarahnya panjang. Kenapa Quran terus Quranan Arabian? Ini sampai belum paham. Kenapa ketika Allah menjelaskan Quranan Arabian, apa? Ziwajin bahwa Quran ini benar-benar berbahasa Arab itu dianggap bukti kenabian Muhammad. Mereka normalnya kitab suci saat itu berbahasa Ibrani. Sekarang Kanjeng Nabi ngadepi teologi baru. Lah saiki nek wis bahasa Arab, apa isine mirip Injil Taurat? Enggak nang padha-padha samawi tapi beda. Misalnya Injil muni A, Nabi Muhammad muni B. Injil muni B, Nabi Muhammad muni C. Terus Quran nerangno musaddiqal lima bayna yadayhi min Taurat. Bahwa isinya Quran itu tidak beda dengan apa yang di Taurat dan Injil. Dan sampean roh Arab ya, nak maca Quran kenapa diulang-ulang musaddiqal lima bayna yadayhi napa? Min Taurat. Itu karena itu perdebatan dari merunut sejarah. Nah, zaman saya motor kan udah di rutinan gue setoran yang kiaimu. Lah iku asal usule kenapa sering dibakat musaddiqal lima bayna yadayhi min. Itu lewat polemik, lewat perdebatan sejarah. Akhirnya tenang, ternyata kalau saya dicek pendeta-pendeta Nasrani isinya Quran mirip Taurat dan Injil. Nah, bisa kan pinter kurang pasal, barang kita dicek mirip. Nah, ini kan wong terpelajar sering selesai di luar negeri. Nah, bisa kan kurang pasal. Yang ini mas, nak kita pun wis mirip. Tapi kita nabi dari kenal Jibril. Jadi pintu gerbangnya Masjid Aqsa piro. Terus madhep duwe apa nang wae semua ora karo-karuan. Jadi takwane terus malam muka safa. Itu terus ono peristiwa subhanalladzi asrono biati. Terus Nabi di Mi'raj Jibril mau ngitung pintu gerbangnya. Mesti takso. Mereka bisa terus bareng kalah adu argumen terus takoke cuma ora-ora.
Soalnya cerita-cerita Mi'raj ini dramatis, khas cerita Samawi, khas cerita mukjizat. Ya wis bar kok Masjid Aqsa pintu gerbangnya sakmene. Malah si buruku tak cancang ning sing dinggo nyancang para nabi. Manggone ning kene. Itu sampai begitu. Sehingga saat itu sebetulnya benih-benih iman sudah ada pada Heraklius sama Abi Sufyan. Ya tapi itu tadi hasadam intian fusihim karena mereka presiden ketua, kalau dia mukmin resikonya mesti jadi anak buah. Itu kan berat, Pak. Dari ketua jadi apa? Anak buah. Bola balik itu masalah itu. Bola balik jadi ketua terus jadi apa? Anak buah. Ciliklah anak ketua. Yang berada partai pecah itu mesti faktornya mau jadi anak buah. Dia itu karena dia mau jadi apa? Anak buah. Sekuatnya begitu. Ya akhirnya agak gelem deh. Barang gak gelem jadi anak buah awal zaman Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah pada Fatih Mekah. Akhirnya Abi Sufyan masuk Islam. Tapi masuk Islamnya Abi Sufyan pada Fatih Mekah. Sebab itu Quran secara konsisten tetap mengomentari la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika azamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'di wa qatal. Piye sing mukmin qabla fathi Mekah kualitas imane tetap beda mbek mukmin sak fathi Mekah. Nah, mulane meskipun beliau mantan pemimpin, ketika Rasulullah kabudut, dia termasuk kandidat presiden Islam untuk Khalifatul Rasulullah. Islamnya lagi wingi kok mimpin. Ya, tapi siale malah mimpin Abu Bakar wong biasa, Umar wong biasa. Tapi benih-benih sistem monarki Arab masih kental. Sehingga diam-diam orang Arab ya bikin monarki versinya sendiri. Yaitu ngangkat Muawiyah jadi presiden. Nah, terus jadi kasus Ali. Paham ya, sejarah. Kenapa Muawiyah sing cara lahir salah kok pengaruhnya lebih gede timbang Ali? Mergo Muawiyah wis anake presiden, anake raja. Ali mau tukang banyu terkenal pinter wae itu. Kemudian mergane angkut tukang angkut banyu. Dari golek nafkah Sayyidina Ali direwangi jadi buruh angkut napa? Air. Ngadepi anake presiden. Ya mesti kalah pengaruh, kalah politik, kalah segalanya. Kemudian terkenal wong pinter. Dan nanti tidak gestur dengan pinter dari presiden di lengser. Ini urusan presiden monarki kan. Ya karena dia anaknya sing mantan presiden. Cerita waktu mulai sejarah berulang mirip-mirip. Jadi itu tiap tenan. Ali nggak di presiden. Padahal Ali sangat populer di kalangan masyarakat Muslim karena dia menantu Rasulullah. Tapi kan gak ada sejarah anaknya presiden, anak Eropa. Tenang, bareng Muawiyah mimpin, Ali mimpin, duel kalah total Ali. Kalah total pasukannya Ali do minggat teng Iran. Makanya rata-rata ahli sejarah mengatakan hampir separuh masyarakat Iran dzurriyyatur Rasul. Hampir separuh. Ya karena ya saat gonjang-ganjing politik banyak yang lari ke Persia. Sekarang jadi apa? Iran. Terus ada yang minggat termasuk yang Selat Malaka di Aceh. Makanya rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam masuk Indonesia ya abad 7 itu pas konfliknya Ali kalian tidak Muawiyah. Jadi ya bareng periode sahabat. Sehingga banyak dia yang meyakini kayak makam di Jakarta makamnya sahabat karena ya banyak yang secara sejarah masuk akal karena itu sahabat banyak yang berlarian. Termasuk orang yang tergambar tengah Aceh yang lewat Selat Malaka. Yang kata teng Cina karena dulu tujuan objek wisata riyen teng Cina karena terkenal ya. Ya termasuk yang lahirno Cenghu bareng dari kop Panglima napa? Cenghu itu dulu emang gitu sejarahnya. Ya memang apa sejarah. Karena Sayyid, jadi cerita sejarah ya. Nabi itu duwe putu jenis Sayyid Husain. Sayyid Husain itu sempat duwe putra jenis Sayyid Ali Zainal Abidin. Kabeh ahli tarikh berpendapat Sayyid Ali Zainal Abidin garwa Cina. Ponakane jenis kan apa kebelakan moga garwane Cina. Itu kalau tak para hadiah di ngoten di kitab-kitab yang saya baca ya begitu. Sehingga ketika Cenghu itu secara silsilah versi-versi TV misalnya atau versi buku-buku itu Rasul ya dia banyak yang nggak janggal karena memang istrinya Sayyid Ali Zainal Abidin apa? Cina. Kami silsilah panjang. Jadi Abi Sufyan wis kanca plek Heraklius. Dikon komentari tentang Nabi Muhammad. Nah, itu yang pertama kitab Bukhari. Ngarang Dalilun Nubuwah itu pakai sejarah itu. Tuh, mestinya Muhammad itu diterima karena Heraklius sempat berdiskusi dengan Abi
Sufyan. Lah Abi Sufyan meriwayatkan peristiwa diskusinya Heraklius pasca Islam. Cerita deh. Jane Abu Iman yo suwi wis tau takok. Daerah sing ngene. Barang ternyata Umar iso naklokno Palestina malah Abu Sufyan malah mantep mergo ngikine Heraklius Palestina sampeyan dikuasai napa? Islam. Paham, itu memang bedanya Nabi sama Anda, itu sejarahnya begitu. Karena cara perasaan santri kan, kok iso Ali bin Muawiyah pengaruh gede Muawiyah. Cara santri kan populer sinten Ali, melakukan dari Madinatul Ilmi buang tak lah soalnya. Tapi urusannya Ali orang presiden, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib tukang kundi tak bawa tukang ngopon, tukang siram, tukang pangkatnya gak keren. Lah diam-diam mau ngarep itu jahiliyah, diam-diam belok sinten Muawiyah. Paham ini kenapa ini dibakat innama unzilal kitab ala ta'ifata ini napa? Ya iku duwe akibat gak percaya nabi gitu loh. Mestine nek sing ngaku nabi mbok kitab samawi kudu ta'ifata ini bingkong. Lina, mbok nek gak Yahudi nah. Lha iki ana nabi kok Arab ku serang arah. Lah sing ngomong ngene wong Arab dhewe. Ya orang Indonesia ngomong gak mungkin orang pintar ke orang Indonesia. Yang orang pintar orang luar negeri. Kalau orang luar negeri piyambak kadang pakare kan di Indonesia. Ya kata ulama itu banyak yang asli Indonesia. Dulu yang alim yang di Arab tuh mulai Syekh Mahfud Atur Musi sampai Syekh Babir Al-Jibjawi sampai Syekh Khatib Minangkabau. Dulu banyak yang di Arab Saudi pun diakui apa? Alim terakhir sanad mutabil la Rasulullah sing nemokno saya Yasin saya Isa. Niku nggih tiyang padang. Nggih to nggih tiyang Mekah sing ahli al-musnid itu sinten saya Isa al-Fadani atau saya Yasin. Oh, itu kan ulama-ulama kaliber yang bahkan di Arab Saudi pun dianggap nemu kaliber. Jadi tadi banyak orang-orang kaliber. Ya tapi ya itu tadi, uang terbelakang kalah dari mitos. Kayak orang Arab sehari-harian. Orang pinter, orang Arab, orang arah. Orang pinter, orang Syam, orang Palestina. Orang Yahudi, dan apa? Nasrani. Bon, ini bukan ceritanya. Terus, Al-Taquru la'anna unzila alina al-kitabu lakum na'ahda minkum. Fakau dija'akum bayinatum mirabbikum wahuda warahmah. Ya maksudnya nggak. Lalu kalau tenang kitab diturunkan kita, itu mesti kita lebih terpelajar. Ya, maksudnya saiki nyatane kita jahiliyah ora terpelajar jadi ya orang. Kemarin ora percaya ini ora percaya. Paham ya? Mun kula terusaken iki soal ini kembali ke sejarah dia terus asal usulnya panjang. Jadi Nabi itu di Mekah ngalami mitos bahwa kitab suci atau yang terkait dengan samawi itu mesti Yahudi atau Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi itu gak percaya. Paham ya? Mun kula terusaken. Hal yang duruna atau orang ningali sapa ngake, orang ngenteni sapa ngake, mayan taziru, tegese orang ngenteni sapa al-mukadzibun, pira-pira sing mendustakan, illa antak kiatmul malaika. Kecuali yang tata kaum wong akeh bid'ah iklan tak wal ya ilang ya. Illa antak kiathu. Bagian qiraah illa ayya kiathu. Wal ya ilang ya. Sapa al-malaikatu malaikat dikob di arwahih, krana njabut pira-pira ruh-ruhe ikilah mukadzibun. Ayatia teko sapa roh buka keputusan pangeran sira amruhu tegese keputusane roh buka di makna ada bihiklan nganggo makna siksane roh buka ayatia teko apa badu ayati roh buka sapa apa sebagian ayat-ayat pangeran sira alamatuhu tegese alamat-alamate ayati roh buka atau alamat-alamate badu ayati roh buka adalah ingkang nunjukno atau adalah ingkang nunjukno ala saat ing atase kiamat. Ya mayat ing den nalikane teko apa badu ayat rabbika apa sebagian pira-pira ayat pangeran sira. Wa ya utawi ayat rabbika itu usamsi iku mletheke srengenge min maghribiha saking arah kulone sames. Kama fi hadis sahih kok ing dalam hadis Bukhari Muslim. Layan ka ora manfaati nafsane ngawa-awa apa imanuha apane imane nafsun. Lam takun kang ora ana apa nafsun wa amanat iman apa nafsun ning kok sanging sedine ikilah badi ayat rabbika. Al-jumlah itu jumlah sifatun nafsin, jadi sifatnya kata nafsin. Al-kasab, utawa nglakoni apa iman. Al-nafsan utawa awaan lam takun, kang ora ana apa nafsun. Kasabat, iku nglakoni apa nafsun fi imaniha, ing dalam imane nafsun, khairan ing kaapian. Eto akan tegese ing ketoatan. Elatan fauha tegese ora manfaatiha, ing ikilah nafsun.
apa taubatuha apa taubate nafsun kama fil hadis. Kul ngucap sira Muhammad intaziru ngenteni sira kabeh ahad hadil asa ing salah sijine ikilah pira-pira perkara. Inna sak temne kita muntaziru iki yo ngenteni kabeh dalika mengkono-mengkono peristiwa niku ya mayati badu ayat rabbik. Innal ladina sak temne wong ate farroku kang padha misah-misah sapa aladina maksudnya niku napa agama iki digawe aturan sing saenake dhewe ne farroku. Dina ing agamane aladina bistilafim sebab sulayane aladina fihi ing dalem Fakhodu mongko ngalap sapa ngakeh badu ing sebagian din wa tarakulan ninggal sapa ngakeh badu ing sebagian liyane din. Wa kana lan ana sapa wong akeh iku siaan iku pira-pira kelompok. Firoton tegese pira-pira kelompok. Firoton tegese pira-pira kelompok fidalika ing dalam kono-kono din. Nafi qira'atin faroku. Jadi innal ladzina faroku dinakum. Taraku tegese tinggal sapa ngakeh dinarum ing agama wong akeh Allah dikang. Umiru kang den perintah sapa ngakeh di kelawan din. Wa mdewo ngake walir hudung ya witi wa nasara nganasrani. Lasta minhum fi syai. Lasta orang sira minhum setengah sange Yahudi Nasrani fi syai ing dalam perkara. Fala tata arut mongko aja mengo utawa aja napa nggih. Fala tata arut lalu. Mongko aja peduli sira, maksude ora usah peduli lagu maring Yahudi Nasrani. Inna ma amru mang sene urusan Yahudi Nasrani kuwi lawan maring Allah. Ya tawallahu nguasai sapa Allah ing amrohum. Sumaya nabi urung mongko nyeritakno sapa wae ming Yahudi Nasrani fil akhirat ing dalem akhirat. Bima lan perkara kanu kang ana sapa ngake ya faluna padha nglakoni sapa ngake. Mun kula baleni nggih terus. Lewat background sejarah wau, mungkin jenengan paham maca ayat innal ladzina farraqu dinahum wa kanu napa sian. Din ya kalau terang makna din. Din itu aturan nggih. Jadi tidak harus agama. Din itu artinya napa? Aturan. Makanya ya dinul mar'u biro'ihi. Orang itu menuhankan pendapatnya, aturan. Makanya kayak di surat Yusuf wonten Islam kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki. Dinil malik itu undang-undang raja. Itu zaman Binyamin ternyata nggawa wadah terus di penjara. Itu jenenge melaksanakan undang-undang raja. Liya'khudha akhahu fi dinil malik, undang-undang atau aturan. Sebab itu Malik Yaumiddin diartinya raja pas mengeksekusi undang-undang, dieksekusi yang salah dieksekusi, dikasih sanksi. Diartinya Malik Yaumiddin. Nah, orang Nasrani itu sudah punya din, yaitu mereka penganut Injil. Orang Yahudi juga sudah punya din, mereka penganut Taurat. Orang Nasrani sarrafu dinahum, agama juga campur aduk. Campur aduk artinya itu tadi. Di satu sisi dia ngaku Isa itu Nabi. Kalau Nabi ya Nabi dong yang jelas. Jangan katakan Tuhan. Di sisi yang lain dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan ya Tuhan. Jangan Allah. Jangan Nabi. Farraku dina. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa itu orang Yahudi juga komentari Musa itu bingung. Di sisi yang lain katanya Nabi seluruh alam. Di sisi yang lain diklaim Nabinya Bani Israel. Itu Farraku dina. Lah Nabi Muhammad belajar dari sejarah itu diingatkan Jibril. Mat posisi Quran kudu tetap musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Posisi Quran nak panjang kitab suci tenan sampai beda be Taurat ambek Injil. Karena kalau beda mesti farraqu napa? Dinagum nanti agama dikaplik-kaplik. Gak jelas. Kayak yang Nasrani malah yang pendeta kaya apa ndak takoki posisi Isa persisi piye. Apa Roh Kudus, apa Tuhan, apa Trinitas, apa penyatuan, apa mesti bingung. Makanya rata-rata mu'alaf itu paling pertama tertarik Islam tentu konsep teologinya. Bahwa Tuhan Islam itu jelas itu satu, tunggal. Meskipun secara syariat mungkin keberatan. Kon sholat 5 waktu, biasanya akad pisan. Seminggu pisan terus kan apa? 5 waktu. Terus nebusi desa angel, mesti dirajam. Nah, bisa kan rasa rajam-rajaman di sepuluh pendeta ini beres. Itu memang berat dari hati Islam, teman. Dan Islam mulai pilih keberatan, mengenai mu'alaf. Itu kan, gimana nih kalau itu pengagum ilmu tasawuf. Satu-satunya konsep agama yang meringankan kita itu hanya tasawuf. Artinya kita sudah didera, satu hari diwajibkan sholat 5 waktu. Ora oleh zina, ora oleh selingkuh, aturan Islam kok oleh nyabu, kok itu kan berat sekali. Wes berat sekali itu gak nikmati Islam lewat keasikan isek-isek yang tasawuf. Itu kan berat tenanan akhirnya itu.
Tapi nak sampean aturan Islam wis ketat, misalnya wajib sholat 5 waktu. Tapi karena sampean isek dengan Allah, sholat itu nikmat. Baca tasbih juga apa? Nikmat. Mulane kula niku tiyang fikih, mulai kecil saya itu belajar fikih, tapi pengagum isek model tasawuf karena nak fikih terus kesel Islam terus apa? Repot. Mboten kesel di umur wis rukuk iki jek ana aturane, wis sujud yo ana aturane. Sujud tok ora cukup, kudu gawe dipetak. Akhire kudu yo ngecap barang. Oh, fakir lagi aturan ora sekedar tersungkur kudu anut ora ala tapati argumen kudu 7 anggota napa nemplek napa masjid nggon sujud. Wis ngono ma'ata hamulin yasirin untuk ditekan sithik. Mulane terus masjid-masjid kota nakalan, tekan Allah ning buabut. Ini nyara di desa melarat-melarat ditekan anak-anak tekel kerikil. Akhirnya cepat ngecap. Kena Islam kota diakali. Ya kan, wajib menekanlah. Ditekan apa bah? Gabut, gak ngecap-ngecap. Bareng wis ning desa anak-anak belarak, anak-anak tirai bambu kon tekan. Tertolak ngecap kabeh. Nah, tiap hari ngecap ning 5 lah, salat ning 10 tahun. Ya, sedang kapal ya. Itu mana aku setuju ya, bahwa masalahnya Islam itu syariat itu terlalu berat ya. Sehingga andikan tidak ada isyak ala ahli tasawuf, ala ahli mahabbah itu berat sekali. Kita harus sampai melakukan sholat itu karena isyak. Memang kangen sama Tuhan. Sampai ada orang ditanya, kamu seneng gak masuk surga? Iya. Tanya, tapi nanti dulu, di surga itu ada sholat enggak? Ada ya gelem mlebu swarga. Nek swarga ora ana salat kok mlebu swarga. Itu kok sudah isek dia nyebut Tuhan itu isek. Coba andikan tidak ada isek, mungkin orang Islam tersiksa. Misalnya kan 2:30 malam, orang terutama yang di kota, orang mungkin nikmati di klub, di hinyar-binyar kemaksiatan, kemesuman. Jadi Islam lama fokus semua aku ngono kok haram piye. Kono enak kene lho. Coba kamu tandingi dengan isek sendiri. Kamu ngambil air wudhu, sholat tahajud, nikmati pengiran. Terus cerita-cerita kewalian, cerita-cerita Rabi'ah, Dawiyah itu mengalir, punya syair-syair percintaan dengan Tuhan. Kan nyaman, kono diskotik ini diskotik di Rabi'ah. Kono nyabu, ini nyabu. Makanya dalam ilmu isek dikatakan sakar. Sakaran ya nyabu, ya mabuk. Makanya kayak kitab Imri itu bilang fa'usribat makna domirisani fa'uribat bilhanidil alhan. Alhan itu nagomatul autar. Jadi apa itu? Itu apa? Gitar itu gitu. Talinya gitar. Sebab itu dalam ilmu sufi itu musik haram itu enggak ada orang sufi bilang haram. Dulu Jalaluddin Arumi juga mengembangkan isek lewat tarinya. Ya kepikiran orang tasawuf sederhana. Maksiat iso nari asik sing taat malah tersiksa, ya malah adu asik. Ya tidak apa-apa, memang harus begitu. Kamu sebagai muslim supaya tidak sakit begitu. Dan itu yang dihadirkan Quran. Itu tadi, kalau mereka bisa menikmati kemaksiatan, kenapa kamu tidak bisa menikmati ketaatan? Kalau orang berani luka demi keadilan, misalnya pengedar narkoba sudah bersaing antar pengedar, ngadepi polisi, ngadepi mafia. Mereka berani berluka-luka demi kemaksiatan. Kenapa kita tidak berani berluka-luka demi ketaatan? Sebab itu Quran kritik, sahabat yang cemen dikritik. Iyam saskum korhum, fakat masal koma korhum. Mereka Abu Jahal PS saja berani luka demi tauhid. Masa kamu tidak berani luka demi Allah? Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna min Allah malah. Ya. Kalau kamu merasa sakit karena jihad, mereka juga sakit. Bandar narkoba lebih sakit dibanding kiai. Kiai geding-gedingan paling ngerasan-rasanan untuk mereka podo yakini mateni itu haram, nyantai itu haram. Lah anak persaingan badan narkoba bisa dibantai setiap. Mengenai tukaran paling enak bagi kiai. Kalau meyakini mateni haram, nyantai haram. Ngerasani enak pas railing, astagfirullahaladzim. Iya, pas railing itu astagfirullahaladzim. Itu kan artinya aman sekali. Mengenai kalau jadi kiai gue terima, misalnya sing rata atau kiai orang-orang nanti nyantai, paling geremang-geremang tak. Artinya kalau itu ditanggap problem, betapa cengengnya kita, mengenai kalau dianggap masih problem badar narkoba, persaingan mereka musuh kriminal kelas berat, ngadepi polisi, ngadepi antar pengedar. Kita ini saingannya apa sih?
Awalnya kan banter kan kandung duit, itu kan biasa, mereka biasa, ya kan, ya biasa, Pak. Kalau dulu kan terlatih mulai kecil, Mbak kita yang miskin, Bapak kita. Kita ini kan punya tradisi miskin, kok kaget itu kan. Kayak kita pernah punya Mbak kaya, Bapak kaya, dari kan sudah dari tradisi, ya, sudah dari generasi apa? Ke generasi. Udah ngarat lah. Ya kalau biasa masih begitu ngarat lah, ngerti sedikit biasa, berlebihan gitu. Kalau itu sebagai bangun orang pemoduan, tidak apa-apa dengan Tuhan. Harus dilatih. Kalau tidak kita cengeng. Sebagian urip dhewean ora apa-apa, ya asik saja dengan Tuhan, dengan alam ini biasa mawon. Nah, jadi itu tadi itu satu-satunya yang menyelamatkan Islam. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu kalau kitab-kitab mukasafah yang menafsirkan Allah itu menghendaki mudah. Betapa mudahnya ibadah saat kamu asik dengan Allah. Tapi betapa beratnya ibadah saat kamu menganggap ibadah sebagai problem. Itu kalau ahli mukasafah nafsirkan begitu. Dan itu isak sekali kayak cerita Jalaluddin Rumi, cerita Robiah Sinten, Adawiyah, cerita Abu Nawas, cerita itu isak sekali dengan Tuhan. Sampai Sayyidina Umar ketika tengah panah wak bentuknya kados pancing, jadi nak melebu niku tarikane angel. Mergo bentuknya mengados pancing kados jangkar. Itu kalau sudah masuk nariknya susah. Kata Sayyidina Umar, nanti tarik saat saya sholat. Karena saat itu saya asik dengan itu. Ini pun dia pesen kan narik pas nopo. Nah, aku ya tetap kerasa dengan repot. Repot kan dengan terang orang yang kangelan itu. Orang ada pengaruh, sholat tapi sholat orang ada pengaruh. Itu kan, ini terang agama di zaman akhir susah. Khazanah itu diterangkan sekarang nopo susah. Itu kali dia ingin terang nopo tak ini bisa beriwas sholat, itu mesti janggal. Mintalah tolong atau bantuan dengan melakukan sabar dan sholat. Ketika kita boleh utangan BMT, buang-buang. Ini semua boleh jaringan mitra politik, buat koneksi, buang-buang. Soalnya teori ini, hubungannya sabar untuk sholat, untuk ekonomi, malah janggal kan? Pahami. Jadi yang itu tadi agama. Ya. Nah ketika Yahudi Nasrani berhasil punya Tuhan, sebetulnya mereka farraqudinahum. Mana para kudiran itu tadi, terus posisi Tuhan itu siapa? Isa itu Nabi atau Tuhan? Kalau Isa Tuhan, terus posisi Roh Kudus itu di mana? Bunda Maria di mana? Itu para kudiran, enggak jelas. Jadi tafrid, hanya itu tadi di satu sisi begini, satu begini. Kalau bolak-balik cerita Nabi guyonan, ketika Nabi Muhammad umat Muslim digosok, katanya Muhammad kekasih Tuhan. Tapi kenapa dia kalah dalam perang Uhud? Terus orang kejelekan, ya nolong anaknya aja tidak bisa ya. Itu kan guyonan-guyonan teologi, ya, mungkin luka, tapi itu guyonan-guyonan farroku. Kalau sudah meyakini Isa itu anak Tuhan, jangan diyakini Musa itu mati disalib. Kayak Tuhan bapak tak nolong anaknya kan terus. Ya sama seperti kita meyakini Muhammad kekasih Tuhan, tapi diberi kitab di perang Uhud. Itu kan kesannya udah nolong kekasihnya. Ya sama, Tuhan kamu juga nolong anaknya katanya. Ya, terus berkata orang Kristen mati Isa mati bisa. Jadi ada ditolong bapak. Jangan dulu disangka balik anak baru kan. Makanya masalah teologi dibahas mesti panas, sama debat-debat teologi mesti panas. Tentu kalau piyambak sebagai ulama tidak setuju, debat teologi saya tidak setuju. Yes, innal huda kita rahmatan alamin. Meskipun tokoh-tokoh yang memaksakan secara teologi sama ya tidak benar juga. Masalah akidah itu tidak bisa sama. Kita bisa toleransi mungkin urusan bisnis, urusan sosial gitu. Tapi kalau akidah itu tidak bisa. Karena kejanggalannya prinsip urusan apa? Meskipun tidak harus kita sering bentrok, sering diplomasi, sering debat, sering apa. Tidak harus. Tapi yang jelas terjadi farraqun apa? Nah kemudian di era dalam Islam farraqudinahum paling parah itu Syiah. Sebab itu aliran dalam Islam paling dibenci Sunni dan paling berhadapan dengan Sunni ila yaumil qiyamah itu hanya Syiah. Mu'tazilah rapatio, Wahabi tidak patio, Ikhwanul Muslimin tidak patio. Semua aliran dalam Islam itu tidak akan berhadapan konstan atau bentrok sampai berdarah-darah kecuali kayak Syiah. Karena Syiah ini menyentuh prinsip, menyentuh akar masalah, yaitu hulatu Syiah memposisikan Ali bahkan melebihi Nabi Muhammad. Paling tidak sejajar dengan Nabi. Sehingga prinsip bentuknya dengan Sunni itu tidak bisa terelekkan. Karena ini urusan mau kunut, berapa Mulanya sama itu disyukur, Nabi Muhammad dia di dolanan khilaf urusan kunut, kan ringan.
Jadi kalau cilik tukaran urusan snack, orang urusan warisan mobil yang gede-gede. Sama yang syukur bahwa silap kita dengan Muhammadiyah urusan snack, urusan barang cilik. Tahlilan pura tahlilan, tahlilan Muhammad. Ya kan original sekali, itu kita harus syukur. Kalau di kota Muhammadiyah kuat, kita harus bersyukur. Karena konflik kita ini urusan snack, urusan yang enggak prinsip. Ya menikah ini gampang, keturunan para keturunan. Itu kan ada ngimami sholat keturunan Muhammadiyah. Nah, keturunan itu. Makanya mau Muhammadiyah kata ketur apa itu? Itu kan ringan banget. Nah, Syiah dengan Sunni itu prinsip. Karena posisinya Ali begitu sentral, itu tidak akan diterima oleh non-Syiah. Bahkan oleh Mu'tazilah, mungkin bahkan oleh Ahmadiyah pun tidak diterima. Dan itu Syiah harus sadar karena sensitif betul posisi yang mereka yakini itu sensitif betul. Kayak apa posisi Sayyid Husain di Syiah? Sama Abdullah 10 Muharram di Karbala itu kayak apa ya? Jadi zaman dia bisa bilang mempodo Islam kok tukaran Syiah itu menyentuh prinsip tidak bisa orang Sunni terima apa? Syiah karena yang menyentuh prinsip posisinya hal ini sejajar dengan Nabi Muhammad. Bahkan kalau gula itu Syiah, darah ini Jibril salah alamat. Boleh alira ketemunya Muhammad. Orang parah. Ya, itu sama tuanya sama Sayyid Muhammad itu siapa itu? Sayyid Muhammad itu punya yayasan Al-Tajina. Itu misalnya alhamdulillah keluarga kami terbebas dari apa? Syiah. Artinya yang diantai ini itu yang disebut terus mesti apa? Syiah. Padahal yang diyakini beliau sesat kan hanya Syiah ya. Tapi kenapa beliau bikin yayasan hanya tertulis terbebas dari Syiah? Karena ada yang lain masih ringan. Contohnya Mu'tazilah itu kan paling tingkat kritisnya, tingkat kecerdasannya yang bagus. Ya tidak menyentuh akidah. Murji'ah juga iya, Qadariyah juga iya, tidak menyentuh akidah. Ya kita beda dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah, Qadariyah itu ringan semua. Tapi kalau dengan Syiah itu menyentuh inti nama masalah akidah. Kita dengan Wahabi paling beda ya ringan, urusan kuburan. Sitok darani takarrub, sitok darani setengah sirik kan ringan. Ya masih ringan kan, biasa-biasa saja. Tapi kan enggak menempatkan figur yang bersaing dengan figur sentral. Kalau Syiah itu kan menempatkan figur berupa Ali, bersaing dengan figur sentral Islam itu Nabi itu Muhammad. Wong keyakinan Syiah itu anut hadis antara Ali biman zilati Harun min Musa. Jadi kalau Muhammad itu Nabi, Ali juga Nabi. Ali itu kayak Harun dengan Nabi Musa. Iku dhisik tahu ono sak keluarga duet dadi Nabi. Iku Musa mbek Harun. Jadi nak Muhammad Nabi, Ali ya Nabi bisa. Nggak bisa perang di Irak di asal masalahnya Syiah itu mesti ekstrim. Syiah singular itu Syiah ekstremis ini. Lah kemudian Syiah itu ada Zaidiyah, Ismailiyah, Syiah Isna Asyariyah, terus sekarang yang kuat di Iran itu Syiah Imamiyah. Itu kemudian secara tradisi ada yang menyusup ke kita. Itu tadi lewat berjanji, lewat tiba. Tapi alhamdulillah pembacanya tidak paham semua. Itu ya harus syukur. Sehingga tidak tahu kalau itu puji-pujian alam apa sih? Syiah. Jadi kita harus syukur terhadap kebodohan kita. Harus syukur. Lengge sama dulu. Mislu Zainil Abidin Ali Wabnihil Badiri Wali. Sayyid Bakir, Sayyid Ali Zainal Abidin itu yang disebut Syiah Isna Asyariyah. Itu ada imam 12 yang abadi. Termasuk di luar Ali Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin dan Sayyid Bakir. Tapi kita di Bajaj tidak pernah menyebut Abu Bakar Umar. Ya karena desain Syiah. Sing dipuji mesti Zainul Abidin Ali wa Ibnul Badiri riwayat. Ya tak ada nyebut Aisyah, si aku buat nyebut Aisyah. Tapi kalau nyebut keluarga Nabi mesti berlebihan. Seperti nyebut Ibnu Abbas an-Bakhri al-Middafiq walisani Qur'anin Nabi. Al-Hadi ulama Innas. Satu-satunya ulama mana? Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Ya begitu. Makanya dalam dibak berjanji yang dipuji mesti ahli Rasul. Wasafinu lin najati itu gitu ahli Rasul semua. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar. Dan bahkan ironisnya
Ada mazhab yang mengatakan zaujatun Nabi itu laisat bi alin Nabi. Dan itu usnida ila Ibnu Abbasin. Dalam bahasa riwayat itu usnida tidak mesti benar. Teorinya begini. Ketika Aisyah bentrok dengan Ali dalam Maqatil Jamal, itu orang berpendapat. Inama yuridu wa liyudiba ankum murisa ahlal baiti wa yutahhirakum. Ahlal baiti itu siapa? Ahlal baiti itu ya keluarganya Nabi. Lah ya keluarganya siapa? Ya anak tak bojone keluarga. Cara wong akeh kan bojone presiden ya keluarga napa? Presiden. Ini tidak cara Syiah, cara Arab. Kabari lah, repotnya kabari ini tidak ada berpendapat begitu, yang paling masalah kan. Bojo itu keluarga, mereka kena dipegat. Loh, itu repot. Bojo itu keluarga, mereka kena dipegat. Anak-anak agak kena dipegat. Kalau tak jadi, setelah berpendapat nak bojo, mana keluarga. Yang keluarga itu anak. Mulai Nabi nak ngendikan, idama tamu adab, ingkoto amal ini disebut awalatin solihin, yaitu anak sing soleh. Orang-orang jauh-jauhin. Mereka bojo sisi kena dipegat. Umpama orang bepegat ke mati kadang tidak bingung. Problemnya kan banyak. Anak-anak cocok-cocok tetap anak. Bukan teori loh ini. Sebab itu Ibu Abbas berpendapat bojo itu keluarga dia nak ijek jadi. Utawa sak omah anak semetu ya wong liya misalnya dipegat atau ditinggal mati. Ketika ditinggal mati itu kan boleh dinikahi orang lain kan berarti dihukumi wong liya kan. Sebab itu Nabi nak ngendikan ya zuriatan thayyibah waladun saleh. Nah, akibat dari pendapat ini orang enak saja ngolong Aisyah, orang keluarga Nabi lah, orang ya. Wari kasus. Jadi aku teman ibunya ibu, orang keluarga. Apa orang kan? Pendapat saat suasana politik sedang panas. Akhirnya wari Aisyah ora beban. Mereka orang keluarga Nabi ya, keluarga anak. Lah anak Fatimah ninggal Sayyid Hasan dan Husain ya wis sudah disiap besar kan saiki. Nah ngono keluargane Nabi sapa? Ya karek Fatimah. Lah Fatimah kabudut ya karek Sayyid Hasan Husain. Wah, akhire dadi kelompok Syiah kan saiki. Ya mestine ora normal, pendapat bojo kok ora diarani keluarga. Takono tak biye janggal. Mesti gak dalilem. Cara kula dalil begitu itu sepihak. Buktinya di Quran juga sering ketika seseorang masuk surga ya hum wa azwajuhum mesti disebut termasuk nek mati mlebu swarga mergo bareng bojohum menapa wajuhum. Ya banyak lah ayat-ayat wa azwajuhum wa dzurriyyatihim mesti diikut sertakan. Dalam teori faraid zaujah juga dapat warisan. Tapi saat perangnya Aisyah suasana sedang panas mazhab itu populer di delegitimasi nah ngono Ali Aisyah ra apa-apa mergo bojo ora keluarga. Alasannya ditinggal mati sing lanang. Jadi Rasulullah pas itu sudah meninggal. Mari kula setuju pendapat Iqbal. Islam mari lahir ning Arab, lahir ning Asia gak ngalami ngene iku. Serang arah to ning Asia ana wong kok pikiran lu karibunya ini serang arah ta. Wong aku ponakane dia ini santri hormat. Bagaimana itu punya ini? Orang arah kepikiran ke gelo, apa punya ini kepengen kari kan? Karena Islam Arab mungkin. Makanya itu kearifannya Wali Songo sehingga Islam di Asia Timur di Asia itu kemudian mereka punya tradisi sendiri, bikin thaqafah sendiri, bikin kebudayaan sendiri. Indo akidahnya ikut Quran hadis, tapi tradisinya ada ikut Arab. Karena tradisi Arab bagaimanapun ada kejanggalan-kejanggalan yang nggak boleh ditiru, kayak perang saudara, kayak apa. Dan itu sah. Saya berani bersumpah itu sah. Nabi jaga ada sering nggak orang Arab. Wairunil Arab mensarin ketika menjadi orang Arab itu reputasi ini jahiliyah. Gak tahu bener orang Arab. Wairunil Arab mensarin ketika. Ya karena itu tadi, ketika pendatang bahwa zaujah tidak termasuk keluarga, kemudian punya akibat orang meraniai agak ngerasa tuh. Terus akhirnya terjadi wakatil zaman. Ngeri. Itu ya enggak. Tapi ironisnya Syiah, yaitu tadi. Ketika menjelma jadi Syiah, kemudian kok memposisikan hal ini begitu sentral. Sejajar dengan pusat Islam yaitu Nabi Muhammad itu yang masalah. Sehingga sampai sekarang tidak bisa orang Sunni nerima Syiah tidak bisa. Lah
orang Syiah terima Sunni aja bisa mereka kadung punya akidah kalau ahli ini sentral. Ada Sunni ahli kalau anggap biasa-biasa wae keberatan tuh. Wong sentral kok anggap biasa. Wong orang wali sing mbok idolakno iku ya wong biasa ora trimo. Ya misalnya penggemar Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, penggemar Mbah Hasan Mangli, iku wong biasa trimo ta ora sampe. Ya trimo kan? Ya sama ketika ahli daerah yang biasa kira-kira gelem ta orang Syiah. Enggak mau kan? Wah, termasuk Farokudina, itu termasuk Farokudina. Sebab itu ulama-ulama besar dunia itu meskipun toleransi kayak apa, kalau dengan Syiah itu rata-rata beragam-beragam. Apalagi Syiah yang sudah menjelma sebagai kekuatan negara kayak di Iran, kayak di Syria dan sebagainya. Paham ya? Makanya jangan sederhanakan sama mempodo Islami kok tukaran. Itu kompleks masalah Syiah. Kalau Syiah dengan Sunni itu sudah apa? Lah kalau cari itu janggal, foto dia ini PKN, PKB tukaran itu malah sah. Tapi kan mau urusan senek, urusan sepele-sepele. Dan itu tidak sampai berdarah-darah. Kita punya tradisi tukaran yang elegan. Mau rekan rakanan, yang gubuk, yang warung, itu kan bagus sekali. Yang dia tradisi bentuk terbaik itu orang pulau Indonesia. Arab Saudi rata-rata mata ini halal darah. Kita kan gak antar gak cocok bodoh ngerasain ini. Kan damai kalau ketemu orangnya tetap salah ada hormat damai. Wah bagus sekali. Kita punya tradisi bentuk yang bagus. Orang tetap urusan paling banter adu MLB itu bagus sekali. Sangat berbudaya. Tradisi bentuk kita ini sangat apa? Berbudaya. Lalu kalau sering ketemu papa-papa besar. Orang kayak Gus Dur, kayak Gus Mus, kayak papa itu kan dulu mondoknya di Mesir. Itu kalau melihat bentronya Ikhwanul Muslimin dengan negara itu berdarah, mereka trauma. Sehingga mereka punya gaya tukaran yang begitu, memang trauma daripada tukaran model Arab malah paten binatang. Ini sudah tukaran yang bagus ini sudah. Jadi mereka punya seni bentrok yang bagus ini. Ini tidak mudah loh saat kita bentrok ada ingin membunuh, ada ingin melukai itu tidak mudah. Mentradisikan bentrok tanpa melukai. Kita harus syukur punya apa-apa yang punya seni bentrok yang bagus itu. Lu kan lihat dari segi negatifnya saja, itu kurang wawasan itu. Lu kan bentrok di Timur Tengah mesti berdarah-darah. Enggak usah nyesal para tokoh kita tukaran, tokoh kita kreatif, punya seni bentrok yang Islami, yang berbudaya. Enggak apa-apa. Paham ya? Jadi bersyukur sama tidak ada apa-apa. Masih bagus tradisi kita, bagus sekali. Teman ada cerita-cerita tentang Irak, tentang Mesir, tentang jenis halal daerah itu biasa. Ini betul. Teman juga tentang kitab-kitab mengus, mengut itu mata pun semua kafir murtad, nggak mau biasa. Nah tradisi Indonesia rata-rata kan. Cara pulau nanti buatan pas, ini cara pulau lu itu bulan balen. Sopan buah, terus itu bulan balen itu. Semua nabi umum kan nyerita anak sopo yang ngake fil akhirat ini anak berat lima telan perkara kanu kang anak sopo ngake ya falu. Saya jadi mau kamal sopo ngake ini. Saya jadi mau kamal sopo Allah ini ngake si sebab ikilah mata anu ya falu. Wajal tawi kiuman suhun utin asabi ayat iseslan ayat perang. Mandi sabani wong jahat atau sopeman bil hasanah iklan keapian. Ela ilaha illallah falahu mau bagi tetap kutiman asyur amsalih utawi 10 bandingannya la ilaha illallah atau 10 bandingannya al-hasanah. Ejazah wa asil hasanah dan ini sewalat kan 10 hasanah. Waman disabari wong jahat atau sopeman bisa iklan keelean faliza mengkoratin walat sopeman islamis kecuali sebagian saya. Ejazah aku tegesi dadi piwala sewa. Warung hale teman layu lamu naiku ratin anime sopeman ayung kosuna tegesi den kurangi sopeman jazah ihim. Sangge wala sewa ngakesian babar pisang. Kuling ngucap sira Muhammad innani sak temen ingsun wadani ini diono ning ingsun sapa rabbi pangeran ingsun siratin maring dalan kan. Baik dalan dikatakan mahali dan mahali siratul mustaqim. Mahal nasab cara naku. Tidak rupane agama. Kiaman kan jejeg mustaqim man dengan jejeg ingkang lurus. Mila ta Ibrahim rupane dadi agamane Ibrahim hanifan ingkang hanif. Hanif itu yang meninggalkan nopo ya. Sing gak bener hanif. Meninggalkan kebatilan hanif. Maka lan orang sapa Nabi Muhammad iku menawa sedikit. Setengah lan yang musyrik. Pengucapan sira Muhammad inna sholati sak temen salat ing sunwanu sekilan ibadah ibadah jadi ibadah itu. Min hajin sange haji wa wiri. Lan yani haji.
Wa mahya lan urip ingsun hayati wa mamati lan mati ingsun mauti kulillah iku kabeh krana Allah. Rabbil alamin kang mengirani salam kabeh. La dari kala ora sekutu nang mujud lalu kedhi Allah bidalik. Wa bidalik kala mongkon tau ketumir tu sing perintah ingsun wana ingsun ka awal muslimin iku kalitane Islam. Bina di umat isang ikilah umat. Kulung jawa sirah Muhammad akhir Allah ana ing saliyana Allah abdi. Golek ingsun rebane pangeran ilahan sing pangeran. Latu putih ke orang golek ingsun kowe ro ing saliyane Allah. Wa de Allah rabbu kulli shay'in pangerane saben-saben perkara mali kulli shay'in sing ngrasani saben-saben perkara. Wala taksi bulan ora napa wis ora nanggung. Orang lakoni sapa kulo nafsin dampan. Orang lakoni sapa kulo nafsin saben-saben awak dampan ing dosa ila alih kecuali melarat utawa ngrugekno awak dhewe ne nafsu. Wala tajirulan ora nanggung tahmilu diksi ora nanggung sapa nafsu sapa awak wajiratun ingkang dosa akimat diksi ingkang dosa. Wisra ukra ing dosane sing liya, nafsa ukra wisra nafsi ukra ing dosane awak liya. Sumaila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marjikum dejaline sira kabeh fali nablukum. Monggo dita sapa Allah kuming sira kabeh lan perkara tak kuntum kang ana sira kabeh ing dalem iku tak salikuna isulaya sira kabeh. Wa de Allah Allah di berjalan kang gawe sapa lagi kuming sira kabeh khalifal ardi ing kira-kira khalifah ning bumi. Siapa khalifatin? Ayah rubu tegese ganti sapa badu sebagian sira kabeh bagian sebagian sing liya yang gambar kepemimpinan apa wae ganti kabeh ganti. Waro paalan ngangkat sapa Allah badu kuming bagian sira kabeh pokok batin ing sadhuwure sebagian. Darajat ing pira-pira derajat. Filmali kelan bondo wal jahilan pangkat wong iki dari kalan saliyane mengkon-mengkon kabeh. Liya buat supaya nyoba sapa Allah kuming sira kabeh liya padira supaya muji sapa Allah kuming sira kabeh. Sima ing dalam perkara atakang paring sapa Allah kuming sira kabeh. Aktakum iya. Tegese paring sapa Allah kuming sira kabeh iya yo ing ma'at. Liya garo supaya pertelo fal muti wong sing taat ning sang sira kabeh wal asilan wong sing maksiat. Ina roba kata asane pangeran sira usah diuli kopiku cepet olehnya ke sanksinya dari siksa liman maring wong asal kang maksiat sapa manjing Allah. Wa ina bulan sak temne Allah kula ghafurun yektine akeh nyepurane ilmu mukminin rohim untuk akeh welas iki lan mukmin. Bon kula terangno sing nak ina salati mun sering kula terangno sing ina salati wa nusuki mun sering kula terangno. Niki kula terangno sing liya bluakum fi ma'atakum. Jadi warofa ba'dukum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fi ma ada. Jadi masalah wong liya duwe derajat luwih dhuwur sing liyane kalah iku termasuk coba. Karena memang enggak mudah nerima kekalahan itu napa? Enggak mudah. Misalnya kita yang keluarga kiai melihat orang lain yang tidak keluarga kiai jadi kiai. Partai mayoritas ditegur enggak jadi presiden, sementara yang jadi minoritas, yang dari minoritas jadi napa? Itu tidak mudah. Sebab itu Tuhan menganggap itu coba. Ketika terjadi warofa ba'dukum fawqa ba'din darajatin uliyam itu ujian. Lah coba itu menjadi berkah ketika kita melihat bi'ainil iman, kita melihat dengan iman, dengan mata iman. Itu yang disebut dengan ulama-ulama mukasyafah. Andaikan kamu memahami ainal manhi satu pengekangan dari Tuhan ketika Allah kamu minta ada diberi itu akan kembali ainal atok, itu akan menjelma sebagai berkah. Misalnya begini ya, saya berdoa ya Allah supaya saya punya uang banyak, supaya saya punya jabatan. Terus ternyata enggak. Itu kalau kita melihat dari awal itu iman, dari awal iman billah dan ketergantungan kita dengan billah, itu ya biasa saja. Artinya ya Allah, saya ini hanya bergantung kepada Engkau. Hidup saya juga dengan Engkau. Misalnya saya punya uang banyak jadi presiden, tidak ada oksigen ya tetap mati. Misalnya saya jadi menteri tabrakan tetap mati. Kena flu burung ya tetap mati. Dan detik ini juga mengendalikan nyawa saya juga jenengan, tidak siapa-siapa. Karena iman lebih kuat ketimbang doa ya ada ainul atok. Semua yang kita minta belum kesampaian ya ainul atok. Akhirnya apa? Kita minta Tuhan itu murni karena ngakui antumul fuqara ila Allah. Jadi kita minta Allah ya karena memang Allah yang biasa bisa memberi. Bukan kita bergantung bahwa kenikmatan itu kalau itu diberikan. Paham ya? Kalau balik ini ya. Saat kita sudah iman bahwa butuh kita hanya kepada Allah. Tidak kepada uang, tidak kepada air, tidak kepada bumi, tidak kepada langit.
Itu ketika kita tidak diberikan, itu menjadi ainal ato, artinya ainal ato. Ya sudah ya Allah, wong ketergantungan saya itu kepada Engkau. Lah soal saya minta, kita minta. Karena saya tahu hanya Engkau yang bisa memberikan. Berarti permintaan kita kepada Allah itu bukti iman. Dan bukti bahwa kita butuh Allah. Bukan berbentuk talent. Bahwa kita menggantungkan nikmat kalau itu kesampaian. Nah kalau sampai begitu itu sirik. Dalam ilmu tasawuf dan sirik. Menggantungkan nikmat pada satu pilihan. Padahal kadang nikmat yang kamu pilih itu ainal bala. Yaitu ainal bala. Misalnya itu tadi, sampai dungo. Makanya di hikam, di tafsir mudah dijelaskan. Misalnya, kamu berdoa itu nyebut nama ada boleh. Misalnya, ya Allah, saya ingin nikah dengan si A. Bisa ada jadi catat bahwa si A itu jadi bencana bagi kamu. Harta juga gitu. Rawan inama amwalukum awaladukum apa? Fitnah. Sebab itu di sini dijelaskan dari awal, lihat luakum. Makanya kalau orang-orang sufi baca ayat ini tidak di darajatnya, tapi Allahnya itu tadi kata Allah disebut terus. Sima yang dalam perkara asa akan paring sapa Allah kum sira kabeh. Lihat dua supaya muji sapa Allah. Allah disebut terus. Artinya kan sentralnya tetap Allah gitu. Sehingga andaikan kita kesampaian apa enggak ya tidak apa-apa. Wong sentralnya tetap sinten? Allah. Paham ya? Sehingga saat kita berdoa itu hanya bukti kita butuh Allah. Antumul fuqara'un apa? Ilah Allah. Bahwa kita memang butuh Allah. Sehingga sudah tidak ada balak lagi, tidak ada ujian lagi, ya semuanya baik-baik saja. Pengiran wapian, jadi kita pas jadi presiden, atau jadi pejabat, jadi apa yang kita inginkan itu nak ibadah. Saat kita kalah, syukur atau sabar, ya nopo ibadah. Jadi dalam aturan Islam itu mudah sekali. Makanya ketika ada Nabi ajaban di amril mu'min. Jadi ini tidak teori saya, ini penjelasan dari hadis ajaban di amril mu'min. Inna amrohu kullahu khairun. Orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Segala keputusan seorang mukmin adalah baik. Dia dapat nikmat, dia syukur, ya jadi ibadah, jadi baik. Dia dapat balak, sabar, yaitu jadi baik. Hanya dua sisi ujian Tuhan baik terus. Nah, tidak dimasalahkan untuk duit uraan kiri putus asa. Itu salam dewe. Menang arogan kalah demo ngertu. Itu salam dewe. Berarti orang ajaban di amrin mukmin, berarti melihat musibah dan nikmat tidak bi'ainil iman, tapi dengan nafsu, dengan serakah. Padahal yang inna amrahu kullahu khairan kalau ajaban di amril mukmin, artinya kita melihatnya secara apa? Iman. Bagi wala